melanjutkan video sebelumnya mengenai pesawat terbang. Ya, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang ilmu penerbangan. Mungkin Om kita akan ulang sedikit tentang bagaimana pesawat itu bisa terbang karena ada 4 gaya yang berpengaruh pada proses terbangnya sebuah pesawat. Itu kalau teman-teman masih ingat, atau untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, bisa kembali menonton video sebelumnya. Oke, dan kali ini kita akan melanjutkan video kita dengan tema pesawat dan terbang layang. Oke, begitu terus ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu penerbangan dan kita banyak juga membahas mengenai gaya-gaya yang bekerja pada pesawat yang sedang terbang. Jadi ada gaya angkat atau lift, lalu kemudian ada gaya dorong atau gaya tolak, yaitu thrust, dan kemudian ada gaya hambat atau drag, dan kemudian gaya berat, yaitu berat atau beban total dari si pesawat itu sendiri. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu pesawat dan terbang layang. Nah, pesawat dan terbang layang yang membumbung ke angkasa tanpa mesin. Nah, ini masih ngomong pesawat ya, gitu. Tapi mungkin yang kita pikirkan bagaimana ini usaha manusia untuk meniru kemampuan burung ya, yang dapat terbang dengan indah, dan kita bisa lihat setiap hari burung itu terbang gitu. Jadi setiap pesawat itu dapat melayang tanpa menggunakan mesinnya, asal dia dapat meluncur cukup cepat untuk mendapat gaya angkat yang cukup besar. Nah, ini dapat dilakukan dengan meluncur ke bawah. Berarti dia dibantu oleh gravitasi, ya kan? Nah, pesawat layang itu pesawatnya tidak bermesin. Nah, dia bisa tetap berada di udara dengan meluncur pada sudut yang sangat kecil. Pesawat jenis ini memanfaatkan sebaik-baiknya lift atau gaya angkat yang dia peroleh dari sayapnya. Nah, untuk menambah gaya angkat, sayapnya itu dibuat panjang, kemudian badannya dibuat streamline atau lancip. Untuk apa? Untuk mengurangi hambatan udara. Sekali pesawat itu mencapai ketinggian, ia akan dapat lama sekali melayang-layang di udara. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya pesawat layang itu mula-mula dapat terbang, dapat mengudara? Nah, itu caranya ada macam-macam. Salah satunya adalah menarik dengan pesawat bermesin sampai dia berada cukup tinggi. Kemudian tali penariknya dilepaskan sehingga pesawat layang itu bebas. Nah, cara lain ialah seperti kita menerbangkan layang-layang. Membawanya berlari melawan angin, menantang angin, dan kemudian menggunakan tali yang kuat, ditarik sama truk atau derek. Nah,
Setelah diluncurkan, kita pikir tentu pesawat layang hanya bisa meluncur ke bawah. Tetapi pesawat itu ternyata dapat juga melambung tinggi dengan mencari arus udara panas yang sedang naik. Nah, aliran demikian disebut thermal. Setelah menemukan thermal, si pengemudi dapat terbang melingkar di dalam arus itu dan ikut naik bersamanya ke udara. Udara yang naik kemudian menjadi dingin, sehingga pesawat harus menemukan thermal yang lain. Nah, pesawat dapat juga mengikuti udara yang naik di atas bukit atau gunung. Angin yang menghembus oleh lereng bukit atau gunung dibelokkan ke atas. Nah, pada keadaan istimewa, pesawat layang dapat membumbung sedemikian tinggi sehingga pilot membutuhkan persediaan zat asam atau oksigen, bahkan pakaian terbang khusus. Nah, kita akan membahas juga sedikit tentang riwayat atau sejarah dari terbang layang. Nah, mula-mulanya pesawat layang berupa model-model yang dibuat oleh pelopor-pelopor penerbangan pada tahun 1804. Seorang bernama Sir George Cayley membuat model sebuah pesawat layang, dan baru pada tahun 1835 ia berhasil meluncurkan pesawat berawak. Otto Lilienthal, seorang Jerman, melakukan banyak peluncuran dengan pesawat yang mirip kelelawar. Ia menggantung pada pesawat itu dan mengendalikannya dengan mengayunkan tubuhnya. Nah, namun dia tewas ketika meluncur. Tetapi minat pada hasil karyanya tidak lenyap. Wright bersaudara mulai dengan membuat pesawat-pesawat layang. Mereka mencoba berbagai bentuk sayap, hingga akhirnya berhasil membuat pesawat yang dapat membawa orang. Nah, ini disusul dengan pesawat flyer yang bermesin pada tahun 1903. Tahun 30-an minat terhadap pesawat layang tumbuh lagi. Di Jerman dipakai untuk olahraga. Pesawat layang yang dikembangkan oleh orang Jerman itu dalam Perang Dunia Kedua banyak dipakai untuk mengangkut pasukan tentara. Nah, pada Perang Dunia Kedua, pesawat layang itu ditarik dan digunakan untuk mengangkut pasukan. Pesawat ditarik mendekati sasaran, kemudian dilepaskan supaya mendarat. Nah, dalam serangan udara terbesar, pasukan-pasukan sekutu didaratkan di seberang sungai Rhine dengan pesawat layang. Wow, ini juga luar biasa ya. Nah, untuk penjelasannya sebenarnya begini. Pesawat layang itu naik mengikuti aliran udara. Sebarisan bukit dapat menyebabkan udara naik secara bergelombang. Nah, ini disebut wave soaring. Angin yang menghembus ke arah lereng gunung atau bukit akan naik juga. Membumbung mengikutinya disebut ridge soaring. Pesawat layang dapat juga naik ikut aliran udara panas yang disebut thermal. Sebuah cara yang banyak dilakukan untuk menerbangkan pesawat layang adalah dengan menariknya dengan pesawat kecil. Jadi memang ini satu perkembangan yang luar biasa di dunia sejarah penerbangan ya. Mulai dari melihat burung di udara, lalu manusia berkeinginan untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh burung dan mulai membuat inovasi-inovasi. Nah, kita akan melanjutkan lagi ya, pelajaran kita dengan membahas tentang balon udara dan kapal udara.